Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 441. Pertunjukan Suksinyuan penuh dengan daging dan sayuran, dan kualitas para aktornya sangat tinggi, yang cukup untuk membangkitkan saraf kebanyakan orang. Sekarang hampir tidak mungkin untuk melihat dua orang yang kotor bermain di pasar di kota Beiji, kecuali jika Anda pergi ke beberapa tempat di pedesaan. Ini hanya ide baru, tetapi berbeda di Taman Suksin. Skala pertunjukan di sini sangat besar, beberapa lelucon dan gerakan tubuh yang mudah membuat orang memikirkannya. Kuncinya adalah aktris-aktris di sini semuanya sangat cantik. Tidak heran begitu banyak yang disebut orang terkenal suka datang ke sini dan menggunakan seni sebagai paket untuk melakukan lelucon gemuk. Setidaknya itu tidak akan memberi orang perasaan vulgar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Elang hitam dan singa mengangguk serempak. Suasana di aula sangat hangat. Setelah Stephen Lin selesai minum sebotol anggur dibawa lagi. Yang berbeda dari sebelumnya adalah orang yang membawa anggur kali ini adalah seorang pria parubaya. Pria ini sangat kurus, jenis kurus dan kurus, tetapi dia cukup tinggi, sekitar 1,8 meter, memberikan kesan bahwa dia seperti tiang bambu. Dia berjalan ke stand Stephen Lin dengan anggur di satu tangan, membuka anggur untuk Stephen Lin dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Stephen Lin duduk di sana, menatap pria ini, dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Wang, saya sudah mendengar banyak tentang nama Anda dalam 2 hari terakhir. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Song Siji, bos Taman Suksin. Pihak lain memberi Stephen Lin segelas anggur dan berkata dengan senyuman. Lagu bos. Sudut mulut Stephen Lin sedikit berkedut, dan dia mengambil anggur yang diserahkan Song Siji. Ayo pergi. Song Siji memberi isyarat kepada Stephen Lin dengan segelas anggur. Stephen Lin mengangguk, menyentuh gelas dengan Song Siji, lalu meminum anggur di gelas itu. Setelah itu, Song Siji duduk di sebelah Stephen Lin. Apakah ada gadis yang kamu sukai? Biarkan dia datang dan minum 2 kali dengan Tuan Wang. Song Siji bertanya. Seorang gadis dengan tahi lalat di sudut mulutnya di pintu tidak buruk, kata Stephen Lin. Saya tidak menyangka selera Tuan Wang cukup unik. Song Siji tersenyum, melirik pria yang berdiri di pintu, dan pria itu berbalik dan pergi. Dari mana bos Wang? Itu tidak terdengar seperti aksen lokal kita, tanya Song Siji. Dari provinsi Yangluo, kata Stephen Lin. Ternyata itu adalah provinsi Yangluo, tidak heran itu memiliki aksen dari dataran tengah. Song Siji tiba-tiba menyadari, lalu mengambil botol dan menuangkan segelas anggur untuk Stephen Lin, dan bertanya, apakah kita masih terbiasa dengan itu? Menonton pertunjukan di sini, bagus sekali. Stephen Lin mengangguk dan berkata, singkatnya dalam satu kalimat, itu menyenangkan mata. Sama seperti itu, kami akan memiliki beberapa mini game sebentar lagi, Tuan Wang. Kamu bisa ambil bagian di dalamnya, itu cukup bagus. Song Siji tersenyum. Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, pasukan Song Siji membawa seorang gadis ke depan Stephen Lin. Gadis ini adalah orang yang menertawakan Stephen Lin sebelumnya. Wajah gadis kecil itu penuh kengerian, dia melirik Song Siji, menundukkan kepalanya dan berteriak, Tuan Song. Petik 2. Tuan Wang kami menyukaimu. Mari kita minum bersamanya. Song Siji tersenyum. Ya, gadis kecil itu mengangguk lagi dan lagi, belum lagi membiarkannya minum bersamanya saat ini, bahkan jika dia membiarkannya tidur dengannya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu tidak perlu minum. Stephen Lin tersenyum dan melepas sepatu kanannya, lalu mengangkat kakinya di atas meja dan mengguncangnya, dan berkata, ayo, jilat jari kakiku. Petik 2. Wajah gadis kecil itu langsung berubah. Sangat pucat. Song Siji sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Wang, Anda harus berhati-hati di tempat umum ini.
Petik 2. Tidak apa-apa, tidak ada yang menonton, kata Stephen Lin. Presiden Song, gadis kecil itu memandang Song Siji memohon bantuan. Apakah kamu menyinggung Tuan Wang? Mengapa kamu tidak datang dan memberi Tuan Wang secangkir? Maaf, Song Siji memarahi. Mendengar kata-kata Song Siji, gadis kecil itu merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti, jadi dia dengan cepat mengambil gelas anggurnya dan berkata kepada Stephen Lin, Tuan Wang, lusa kemarin, saya tidak tahu Gunung Tai. Berbicara, gadis kecil itu membungkuk dengan cangkir di kedua tangannya. Jangan bilang padaku. Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, kata-kata telah diucapkan, dan sepatu telah dilepas. Mungkinkah apa yang kamu katakan padaku tidak sepadan? Petik 2. Tangan gadis kecil itu bergetar. Dan Song Siji di samping berkata sambil tersenyum. Tuan Wang, jika Anda sangat ingin melayani orang, saya akan membawa Anda ke pemandian terbaik di kota Beiji setelah minum. Saya akan mencari atasan mereka. Merek untuk melayani Anda dengan baik. Bos Song, saya di tempat kami. Tempatnya biasanya sama. Stephen Lin melirik Song Siji dengan ringan, dan berkata, kemarin wanita ini menertawakan saya dan di depan begitu banyak orang. Jika tidak ada teks tentang ini hari ini, maka saya tidak tahu malu. Apakah Anda sudah kembali untuk menemui orang tua saya? Petik 2. Tuan Wang, Anda benar. Song Siji mengangguk, melirik gadis kecil itu, dan berkata, kenapa kamu begitu buta? Tuan Wang kami juga. Bisakah kamu menertawakanku? Keluar dari sini, jangan datang lagi di masa depan, selamatkan aku malu. Keluar. Gadis kecil itu bergegas menuruni lereng, membungkuk dan keluar dari kursi kartu. Kali ini, Stephen Lin tidak banyak bicara, hanya menonton. Tuan Wang, ini adalah kesalahan dalam pekerjaan kami, ayolah, saya akan bersulang untukmu. Kata Song Siji, menambahkan segelas penuh untuk dirinya sendiri, dan kemudian menambahkan sedikit ke Stephen Lin. Kamu sangat baik. Stephen Lin mengambil botol anggur dan mengisi dirinya dengan gelas, dan berkata sambil tersenyum, aku sangat menyukai sikapmu terhadap bawahanmu, kamu adalah seorang teman, aku memberikannya kepadamu. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin mengambil gelas anggur setelah menyentuh Song Siji, keduanya minum anggur di gelas bersama. Sebenarnya, aku tidak perlu berpegangan padanya. Dia hanya seorang gadis kecil, dan kami para bangsawan tidak bisa benar-benar peduli padanya. Aku hanya bercanda dengannya, kata Stephen Lin. Tidak peduli apa, jika bawahan saya menyinggung Anda, Tuan Wang, maka mereka harus membayar harganya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Malam ini kita akan minum sebagai milik saya. Tuan Wang, Anda dapat meminumnya secara terbuka. Sama-sama. Kata Song Siji sambil tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar diterima. Pelayan, sajikan sebotol anggur lagi. Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pelayan membungkuk dan melangkah mundur, dan tidak butuh waktu lama untuk anggur di bawah. Song Siji terus minum 2 minuman dengan Stephen Lin, dan kemudian menemukan alasan untuk pergi. Di sudut aula, Song Siji memiliki sebatang rokok di mulutnya. Di samping Song Siji berdiri seorang wanita cantik mengenakan congsam hitam. Orang ini tingginya sekitar 1,7 meter dan berjalan dengan sepasang sepatu hak tinggi. Congsam hitam itu terbelah sampai ke bawah pahanya, dan kaki panjang itu terbuka, membuatnya mustahil bagi orang untuk bergerak. Buka pandanganmu. Namun, tidak ada orang di sekitar yang melihat ke arah sini, karena semua orang di kota Beiji tahu bahwa wanita ini tidak mudah diganggu. Dia adalah salah satu dari 8 raja besar di bawah Lin Mo. Nama belakangnya adalah Liu dan namanya Liu Ruyan. Karena dia adalah yang tertua ketiga di antara 8 raja besar, dia dipanggil Liu Sanji oleh orang-orang di Jianghu. Orang yang memprovokasi dia tidak akan berakhir dengan baik. Ada desas-desus bahwa orang ini memiliki hubungan yang ambigu dengan Lin Mo dan merupakan selir Lin Mo. Liwer, dari mana asal orang itu?
Liu Ruyan memandang Stan Stephen Lin dengan acuh tak acuh dan bertanya dengan ringan. Orang kaya dari dataran tengah, latar belakang spesifiknya tidak jelas, orang ini mendominasi, dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia menghasilkan banyak uang. Saya tidak tahu apa tujuannya datang ke kota Beiji. Song Siji berkata, dia adalah yang keenam di 8 King Kong, jadi juga dikenal sebagai 6 anak atau 6 bersaudara. Liu Ruyan sedikit mengernyit dan berkata, mungkin ada beberapa gerakan di kota Sengki baru-baru ini, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Aku mengerti. Song Siji mengangguk. Aku pergi dulu, kata Liu Ruyan, berbalik dan pergi. Waktu datang ke jam 10 dalam sekejap mata. Pertunjukan sudah hampir selesai, dan banyak aktor dan penyanyi naik ke panggung untuk bersulang. Song Siji membawa penyanyi yang cukup tampan ke Stan Stephen Lin. Tuan Wang, aku akan membawa adikku minum bersamamu. Song Siji berkata sambil tersenyum. Apakah itu saudara perempuan dewa, atau saudara perempuan sejati? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi ambigu. Selama kamu memikirkannya, tidak masalah apakah itu saudara perempuan sejati atau saudara perempuan dewa, kata Song Siji. Stephen Lin mengangkat alisnya dan menepuk posisi di sampingnya. Penyanyi itu duduk, mengambil gelas anggur, tersenyum manis, dan berkata, Tuan Wang, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Luna, saya akan bersulang. Petik 2. Oke, nama saya Wang Shaohua, senang bertemu denganmu. Stephen Lin sambil tersenyum, dia mengambil gelas dan menyentuhnya. Tuan Wang, Anda minum dulu. Saya akan menyapa para tamu. Jika Anda ingin menghargai wajah Anda, mari kita makan malam bersama. Bagaimana menurut Anda? Tanya Song Siji. Oke, ayo pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya, seolah dia tidak sabar. Song Siji tersenyum dan berbalik untuk pergi. Stephen Lin melingkarkan lengannya di bahu Luna, bersandar ke telinga Luna sambil tersenyum, dan berkata, tunggu sebentar untuk camilan larut malam. Pergi, kamu harus pergi. Luna mengangguk. Stephen Lin tersenyum puas, dan kemudian minum dengan Luna. Waktu telah menunjukkan pukul 11. Stephen Lin bersenang-senang dengan Luna, dan minum setidaknya 2 pon anggur asing. Stephen Lin sangat mabuk, dan elang hitam membantu Stephen Lin meninggalkan Taman Suksin. Song Siji dan Luna juga mengirim Stephen Lin ke pintu. Tuan Wang, apakah Anda benar-benar tidak akan makan malam? Song Siji bertanya. Makan, aku tidak bisa makan lagi. Stephen Lin bergumam dan menggelengkan kepalanya, melihat bahwa dia benar-benar di atas. Lalu apakah Luna akan membawamu kembali? Tanya Song Siji. Stephen Lin belum berbicara, ketika suara mendengus keluar dari tenggorokannya, dan kemudian dia menoleh dan meludah ke samping. Kembali dulu. Song Siji melambai ke Luna. Luna mengangguk dan berbalik untuk pergi. Stephen Lin memuntahkan beberapa suap, lalu mengambil air mineral yang diberikan oleh Black Eagle dan membilas mulutnya. Setelah memukul mulutnya, dia berkata kepada Song Siji, Ming, sampai jumpa besok. Petik 2. Oke, kalau begitu pelan-pelan. Song Siji mengangguk. Jalan. Stephen Lin melambaikan tangannya, lalu masuk ke mobil di sebelahnya dan meninggalkan Suksinyuan. Menyaksikan Stephen Lin pergi, Song Siji berbalik dan berjalan ke Taman Suksin. Bab 442. Brengsek, anggur ini benar-benar agak tinggi. Stephen Lin mengutuk sambil duduk di dalam mobil. Kamu banyak minum, kata Black Hawk. Jika saya tidak minum terlalu banyak, bagaimana saya bisa membiarkan mereka mengambil kata-kata saya? Stephen Lin bertanya. Apakah ini benar-benar berhasil untukmu? Black Hawk bertanya. Tentu saja, hal pintar tentang metode saya adalah mereka akan mengambil inisiatif untuk menemukan saya, jadi mereka secara alami akan kurang waspada terhadap saya, kata Stephen Lin. Black Hawk melihat ke kaca spion, Stephen Lin di kaca spion telah sadar kembali. Apa yang disebut mabuk tadi sebenarnya hanya ilusi. Di sisi lain, di Taman Suksin,
kantor Song Siji. Luna berdiri di depan Song Siji dan berkata, bahwa Wang Shaohua samar-samar mengungkapkan bahwa dia ada di sini untuk membeli sesuatu setelah minum terlalu banyak. Petik 2. Apakah kamu yakin? Song Siji bertanya. Ya, kamu menyuruhku untuk menanyakan tujuan datang ke kota Beiji, jadi aku akan minum bersamanya, membuatnya mabuk, dan menjebaknya sedikit, kata Luna. Apa yang harus dibeli? Song Siji bertanya. Aku juga tidak tahu, sepertinya itu semacam hal yang tidak terlihat, kata Luna. Tidak bisa melihat cahaya. Song Siji mengangkat alisnya. Berbicara tentang hal-hal gelap, masih ada banyak hal di kota Beiji, seperti narkoba dan barang-barang selundupan. Namun, di antara hal-hal gelap tersebut, ada satu hal yang paling terkenal di kota Beiji, yaitu senjata laser. Kota Beiji adalah kota industri berat. Ada banyak perusahaan militer di kota Beiji. Di antaranya, industri militer Tianlei, produsen senjata laser terbesar di negara ini, terletak di kota Beiji. Senjata laser adalah senjata api yang dikendalikan dan hanya dapat dikendalikan oleh negara, tapi ada celah dalam segala hal yang bisa ditangkap. Selama Anda memiliki hubungan dan uang, Anda bisa mendapatkan beberapa senjata laser dari pabrik. Menurut perkiraan, lebih dari 3/5 senjata laser rakyat di negara itu berasal dari kota Beiji. Dan senjata laser dari kota Beiji ini hampir semuanya dari industri militer Tianlei. Banyak orang yang ingin membeli senjata laser akan datang ke kota Beiji. Selama mereka memiliki uang dan koneksi, tidak masalah untuk mendapatkan 1 atau 2 senjata laser. Jika itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, dia tidak akan datang ke kota Beiji kita. Yang paling mungkin adalah senjata laser, kata Song Siji dengan tegas. Luna tidak berani berbicara, karena dia hanya penyanyi cilik. Turun dulu. Song Siji melambaikan tangannya. Luna mengangguk dan berbalik untuk pergi. Song Siking duduk di kursi dan merenung. Bisnis senjata laser sangat menguntungkan. Senjata laser dapat dijual dengan harga tinggi beberapa juta, dan biayanya seringkali sangat rendah. Setiap batch senjata laser tidak dapat dijamin semuanya memenuhi syarat. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada produk cacat, dan produk cacat ini juga dapat memiliki kematian yang sangat mengerikan. Yang paling umum di pasaran adalah produk cacat seperti itu. Anda hanya perlu melewati di tautan terkait. Jika Anda membuat beberapa produk cacat dari industri militer Tianlei, Anda bisa mendapatkan puluhan juta dengan santai. Lin Mo berkecimpung dalam bisnis senjata laser, tetapi bisnisnya tidak besar. Karena permintaan pasar untuk senjata laser tidak besar, mereka mampu membelinya. Lagi pula, hanya ada beberapa orang yang berani membelinya, dan harga terlalu mahal memfasilitasi kesepakatan besar akan sangat bermanfaat bagi Song Siji dan Lin Mo. Begitu dia memikirkan ini, Song Siji sudah punya ide. Saat itu, seorang bawahan mengetuk pintu dan berjalan ke kantor Song Siji. "Bos, penyelidikan kami di provinsi Yang Luo telah berakhir," kata bawahannya. "Ceritakan padaku," kata Song Siji. "Tidak ada orang seperti Wang Shaohua di provinsi Yang Luo. Kami menemukan alamat di kartu identitas Wang Shaohua dan menemukan bahwa tidak ada yang mengenal Wang Shaohua di sana. Oleh karena itu, kami dapat menarik kesimpulan bahwa identitas Wang Shaohua disamarkan." Petik 2. Begitu, kamu turun dulu, kamu tidak perlu memeriksa orang itu. Song Siji melambaikan tangannya. Dia tidak terkejut dengan identitas palsu Stephen Lin, jika dia benar-benar datang ke kota Beiji untuk membeli sesuatu yang tidak baik. Maka itu pasti Anda tidak bisa datang dengan identitas asli Anda. Informasi yang ditemukan oleh bawahannya sekarang membuat Song Siji semakin yakin dengan informasi yang telah ditemukan Luna sebelumnya. Stephen Lin datang ke kota Beiji untuk membeli sesuatu yang tidak baik. Dalam beberapa hari berikutnya, Stephen Lin menjalani kehidupan yang nyaman setiap hari, dan Stephen Lin dapat dilihat di hampir semua tempat mewah di kota Beiji. Meskipun perilaku Stephen Lin sangat mendominasi dan sombong,
dia tidak tahan dengan pengeluaran Stephen Lin. Dan dia dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Sekelompok yang disebut teman. Song Siji adalah salah satunya. Song Siji adalah yang terbaik dalam bersosialisasi di antara 8 Raja Kong di bawah Lin Mo, jadi dia terutama bertanggung jawab untuk mengoperasikan industri hiburan di bawah Lin Mo, seperti Taman Suksin sebelumnya, serta beberapa klub malam dan bar, dan sebuah perusahaan hiburan. Perusahaan hiburan ini terutama melakukan bisnis net merah, dengan beberapa juta penggemar, adalah perusahaan teratas di industri ini. Mengandalkan efek kipas yang didorong oleh merah bersih ini, Song Siji dapat membawa manfaat besar bagi Lin Mo setiap tahun. Pagi ini, Stephen Lin menerima telepon dari Song Siji. Berburu, bisakah kamu masih memainkan ini sekarang? Stephen Lin bertanya dengan heran setelah mendengar kata-kata Song Siji. Tentu saja, kota Beiji kami memiliki peternakan hutan terbesar di negara ini. Ada banyak rusa roe, del. Jika Anda beruntung, Anda dapat bertemu macan tutul dan harimau, kata Song Siji. Bukankah dia melanggar hukum dengan memukul benda-benda ini? Stephen Lin bertanya. Bukankah dia juga melanggar hukum untuk anggur bunga yang kita minum tadi malam? Song Siji bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Stephen Lin tersenyum dan berkata, kapan kamu pergi? Saya akan mengatur mobil untuk menjemput Anda di sore hari. Perkebunan hutan lebih dari 100 mil jauhnya dari kami. Saya akan meminta mereka untuk menyiapkan bawa beberapa orang lagi. Ayo pergi selama 3 atau 2 hari. Kamu selalu bisa bertarung dari kami ke negara beruang putih. Jika kamu bisa mengalahkan beberapa beruang dari negara beruang putih, kamu akan mendapatkan darah. Kata Song Siji. Berhasil, aku akan menunggumu. Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada Black Hawk, aku mungkin akan pergi berburu dengan Song Siji dalam beberapa hari ke depan. Kamu ingat untuk melindungiku, aku tidak ingin mengekspos keahlianku. Tidak masalah. Black Hawk mengangguk. Bawa aku ke restoran, kata Stephen Lin. Setengah jam kemudian, Stephen Lin datang ke restoran Sismail. Restoran masih booming seperti sebelumnya. Terus terang, toko selebritas internet ini hanyalah sebuah merek, satu koki lagi dan satu koki lebih sedikit, itu tidak berdampak. Stephen Lin berdiri bersama manajer dan berkata sambil tersenyum. Bos, ini sebenarnya berkat Tian Xinyu, kata manajer itu. Bagaimana? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu ini telah datang ke toko kami selama bertahun-tahun, dan telah membantu Fang Hong. Siapa yang mengira bahwa gadis kecil ini telah belajar begitu banyak keterampilan Fang Hong? Setelah dia menjadi kepala koki, dia menunjukkan beberapa keterampilan dan memasak beberapa hidangan. Itu tidak berbeda dengan Fang Hong. Manajer itu berkata sambil tersenyum. Apakah itu sangat kuat? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, tidak ada yang mengira akan seperti ini, tapi, bos, saya mendengar bahwa Fang Hong telah bergabung dengan restoran Barat Madil di seberang kami. Fang Hong mengatakan bahwa dia ingin restoran kami tidak memiliki pelanggan. Ini bukan mudah. Madil Western Restaurant adalah restoran mutiara hitam satu berlian. Dengan partisipasi Fang Hong, kualitas hidangan pasti akan ditingkatkan, dan itu pasti akan membawa banyak tamu kami. Kata manajer itu. Tidak apa-apa, saya tidak berharap toko ini menghasilkan uang. Saya akan duduk di sana dan meminta Xiao Xinyu membuatkan saya beberapa hidangan khusus untuk dicoba, kata Stephen Lin. Ya, manajer itu mengangguk. Stephen Lin pergi ke jendela, duduk, dan melihat keluar jendela. Di luar jendela adalah blok bangunan bertingkat tinggi. Restoran Sister Western di pusat kota ini memiliki lokasi yang bagus. Elang hitam berdiri di belakang Stephen Lin dan mengikuti Stephen Lin untuk melihat keluar jendela. Tiba-tiba, Black Hawk melihat sebuah bangunan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bangunan itu di sana, Black Hawk menunjuk ke bangunan yang dilihatnya di kejauhan. Yah, itu perusahaan Lin Mo dan kediaman Lin Mo, kata Stephen Lin.
Saya selalu berpikir bahwa Anda membeli tempat ini hanya untuk menjebak orang, tetapi sekarang tampaknya lebih dari sesederhana itu, kata Black Hawk. Stephen Lin tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu restoran ini cocok untuk penyergapan? Black Hawk melihat sekeliling restoran. Tata letak restoran secara keseluruhan adalah tata letak cekung. Begitu orang berada di posisi dalam, tidak ada lorong lain kecuali jalan menuju pintu. Apa maksudmu? Elang hitam tampaknya memiliki wawasan tentang pikiran Stephen Lin, dan menatap Stephen Lin dengan heran. Stephen Lin tersenyum dan melihat bangunan di kejauhan di luar jendela. Semua orang mengira dia membeli restoran ini karena marah, untuk berpura-pura. Jika demikian, itu adalah yang terbaik. Tidak lama kemudian, steak diletakkan di depan Stephen Lin. Ini sirloin medium rare. Dagingnya adalah Toshin Wagyu Beef, grade 5A, dan sausnya dibuat dari jus lada hitam yang bisa disesuaikan sendiri. Dagingnya lembut dan juicy. Ini ciri khas toko kami. Manajer stasiun di samping Stephen Lin, perkenalkan steak di atas meja kepada Stephen Lin. Biarkan Xiao Xinyu keluar dan mengobrol denganku, kata Stephen Lin. Itu bagus. Manajer itu ragu-ragu dan setuju. Stephen Lin mengambil pisau dan garpu di atas meja, memotong sepotong kecil daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat daging sapi masuk ke mulut, lemak dan kuahnya meledak di mulut. Gelombang-gelombang. Stephen Lin dengan nyaman membuat suara yang mirip dengan suara sapi, dan setelah itu, Stephen Lin memotong beberapa potong daging lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kuahnya terus mengalir di mulut, memberikan pengalaman terbaik. Pada saat ini, Tian Xinyu, yang mengenakan seragam koki putih, datang ke Stephen Lin di bawah bimbingan pengalamannya. Tian Xinyu menundukkan kepalanya seperti yang dia lakukan ketika Stephen Lin melihatnya untuk pertama kalinya, dan poninya sedikit berminyak, yang tampaknya karena menghabiskan waktu lama di dapur. Dia berdiri gelisah di depan Stephen Lin, menundukkan kepalanya, dan menggosok tangannya dicelemek di depannya dengan gelisah, seolah-olah dia tidak tahu harus meletakkannya di mana. Bos, Tian Xinyu ada di sini, kata manajer. Stephen Lin tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya dan makan dengan serius. Tian Xinyu bahkan lebih gugup, berkeringat deras. Bab 443. Setelah makan steak, Stephen Lin juga mengambil tas makan siang di atas meja dan memasukkannya ke mulutnya dengan saus lada hitam di piring. Setelah makan paket makanan, Stephen Lin mengulurkan tangan dan menyekat tangannya di celemek Tian Xinyu, lalu menatap Tian Xinyu. Lihat ke atas, kata Stephen Lin. Tubuh Tian Xinyu sedikit gemetar, dan berkata dengan gugup, tua, bos, aku akan tetap di sini, biarlah. Petik 2. Aku akan memintamu untuk melihat ke atas. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Keagungan seorang atasan digunakan dari Stephen Lin, dan Tian Xinyu hampir menangis. Melihat Tian Xinyu hampir menangis, Stephen Lin melembutkan nada suaranya dan berkata, kamu terlihat bagus dan makanannya enak. Tidak perlu menundukkan kepala dan sedikit lebih percaya diri. Petik 2. Tian Xinyu telah bersamaku untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak dapat menemukan apapun. Jika saya ingin makan steak di masa depan, saya akan meminta manajer untuk menemukan Anda, dan Anda bisa memasaknya untuk saya di tempat saya tinggal, kata Stephen Lin. Yah, Tian Xinyu mengangguk. Manajer mengatakan bahwa kinerja Anda melebihi harapan semua orang. Dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda sangat pandai memasak? Stephen Lin bertanya. Sebenarnya, Tian Xinyu menjilat bibirnya dan mencoba yang terbaik untuk mengatur bahasa, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa kemampuannya untuk mengatur bahasa sepenuhnya sebanding dengan kemampuannya untuk masak. Dia menghadapi Stephen Lin, bahkan jika Stephen Lin tidak menekannya dengan sengaja, dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Kembalilah memasak, aku belum kenyang. Stephen Lin sedikit kesal dan melambaikan tangannya. Tian Xinyu melarikan diri seolah-olah dia telah diberikan amnesti.
Kepala koki tidak pernah bisa berbicara dengan baik, dan menundukkan kepalanya, mungkin karena dia kurang percaya diri, kata sang manajer. Ya. Stephen Lin bersenandung tanpa komitmen, yang membuat manajer berkeringat untuk Tian Xinyu. Jika bos membuka Tian Xinyu karena ini, restoran akan benar-benar selesai. Sebenarnya, kepala koki selalu sangat serius. Ketika Fang Hong masih di sana, dia melakukan hampir semua pekerjaan kasar di dapur belakang, dan dia melakukan pekerjaan dengan baik. Manajer mengucapkan kata yang baik untuk Tian Xinyu. Stephen Lin tidak berbicara, dan tidak ada emosi di wajahnya. Kondisi keluarga Tian Xinyu sangat buruk. Orang tuanya meninggal lebih awal, dan neneknya membesarkannya. Dia menyukai makanan barat sejak dia masih kecil. Dia datang ke toko kami sebagai siswa kerja belajar. Neneknya, pakaiannya di tubuhnya. Tak perlu dikatakan lagi. Stephen Lin melambaikan tangannya sebelum manajer bisa menyelesaikannya. Manajer dengan tegas menutup mulutnya. Dia sudah mengatakan cukup. Jika Tian Xinyu dipecat, tidak mungkin. Setelah itu disuguhkan beberapa hidangan lagi, apakah itu foie gras Prancis, sup kental, atau makanan penutup, semuanya berstandar tinggi. Menurut manajernya, Tian Xinyu membuatnya sendiri. Biarkan dia datang, kata Stephen Lin kepada manajer setelah menggigit makanan penutup terakhir. Manajer dengan cepat memanggil Tian Xinyu lagi. Tampaknya manajer di jalan telah memperingatkannya. Tian Xinyu mengangkat kepalanya sedikit kali ini, tetapi dia masih merasa sedikit membungkuk. Manajer memberitahu saya tentang situasi Anda, apakah Anda masih kuliah? Stephen Lin bertanya. Ya. Tian Xinyu mengangguk. Senior. Stephen Lin bertanya lagi. Yah, Tian Xinyu mengangguk lagi. Berapa gaji sebulan? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak menjawab. Bos, dia baru saja menjadi koki, dan gajinya belum dibahas. Tetapi menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, gaji semua koki digandakan, jadi dia harus menggandakan gaji koki asli. Kata manajer. Oh, itu seharusnya tidak banyak, kan? Stephen Lin bertanya. Ternyata gaji koki adalah 48.000 yuan sebulan, dan setelah digandakan, itu lebih dari 90.000 yuan. Kata manajer itu. Berapa gajimu yang paling awal? Stephen Lin bertanya. 2005, kata Tian Xinyu. Dari 25.000 menjadi 90.000, hampir 40 kali lipat. Haruskah Anda berterima kasih kepada saya? Stephen Lin memandang Tian Xinyu sambil tersenyum. Aku, terima kasih, terima kasih bos. Tian Xinyu berkata dengan gugup. Nama keluarga saya Wang, bukan Xie. Jadi apa, saya akan memberi Anda tugas. Saya akan keluar hari ini, jadi saya hanya punya 3 atau 2 hari. Anda bisa pergi dengan saya dan bertanggung jawab untuk memasak. Untukku setiap hari. Apakah ada masalah? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu menatap Stephen Lin dengan wajah pahit. Apa? Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Tian Xinyu. Tian Xinyu buru-buru menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Stephen Lin berkata, karena tidak ada keberatan, maka sudah beres, kamu harus pulang kerja hari ini, kembali dan berpakaian, dan orang akan menjemputmu nanti. Petik 2. Setelah itu, Stephen Lin bangkit dan berjalan keluar dari restoran, sama sekali tidak ceroboh. Tian Xinyu tidak menyangka Stephen Lin begitu mendominasi dan mengatur segalanya untuknya. Air mata akan keluar. Dia melihat manajer untuk meminta bantuan, berharap manajer dapat membantunya. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak bisa membantumu, bos baru kami terlalu aneh, saya menyarankan Anda untuk mematuhinya, lebih dari 90.000 sebulan, Anda memiliki gaji ini, dan nenek Anda akan dapat bekerja terus selama beberapa tahun. Saatnya untuk beristirahat, kata manajer. Mendengar apa yang dikatakan manajer, Tian Xinyu meraih celemeknya dan menyeka air mata dari sudut matanya.
dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu." "Orang jahat, kamu harus mengikutinya lebih banyak." "Seharusnya baik-baik saja," kata manajer itu. Tian Xinyu mengangguk, menyusut melalui lorong restoran, mengenakan jaket tua di tubuhnya, dan meninggalkan restoran. Salju turun dengan lebat di luar restoran. Sejak turun salju beberapa hari yang lalu, sudah menjadi kebiasaan untuk turun sedikit setiap hari. Ini adalah hari yang baik untuk berburu. Menurut Song Siji, jejak kaki binatang hanya bisa terlihat jelas saat ada salju. Tian Xinyu mengendarai sepeda listrik tua di sisi jalan, dengan hati-hati mengendalikan setang yang tidak fleksibel. Di belakang Tian Xinyu mengikuti Range Rover hitam. Stephen Lin duduk di dalam mobil dan menatap Tian Xinyu yang ada di depannya dengan menyilangkan kaki. Wanita ini memiliki fondasi yang sangat bersih. Elang hitam menyerahkan dokumen kepada Stephen Lin dan berkata, "Keluarga itu miskin kecuali miskin. Kali ini, saya beruntung bertemu dengan Anda, kepala keluarga." Petik 2. Stephen Lin mengambil dokumen yang saya lihat sekilas, dan itu mirip dengan apa yang dikatakan manajer sebelumnya. Tian Xinyu memukuli orang tuanya dan meninggal. Ketika dia di sekolah dasar, kakeknya juga meninggal. Dia dibesarkan olehnya nenek. Tidak heran jika bisa bekerja di Sismail adalah rekan profesional. Nilai perguruan tinggi cukup bagus. Stephen Lin mau tidak mau mengatakan ketika dia melihat hasil ujian masuk perguruan tinggi Tian Xinyu. Berdasarkan nilai ujian masuk perguruan tinggi Tian Xinyu, tidak masalah untuk pergi ke 2 atau bahkan lebih buruk, tetapi untuk merawat neneknya, dia pergi ke Universitas Yeji setempat. Tentu saja, Universitas Yeji bersedia membebaskan biaya kuliah dan memberikan beberapa beasiswa. Dia juga memilih alasan Universitas Yeji. "Patriark, dengan orang seperti itu, apakah itu berlebihan?" tanya elang hitam. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk membawa Tian Xinyu agar Tian Xinyu memasak untuknya. Dia punya ide sendiri, tetapi tidak perlu memberitahu orang lain tentang mereka. Mengikuti Tian Xinyu sampai ke depan rumah pribadi yang sederhana, Stephen Lin meminta elang hitam untuk memarkir mobil lebih jauh. Tian Xinyu tidak menemukan mobil Stephen Lin. Dia memarkir mobil di pintu toko kelontong, dan berjalan ke toko kelontong. Stephen Lin mengira ini adalah rumah Tian Xinyu, tetapi Tian Xinyu membeli beberapa makanan dari toko kelontong dan kemudian mengendarai mobil baterai rusak yang tidak dapat dijual seharga 200 yuan. Setelah 10 menit, mobil Tian Xinyu perlahan melambat dan akhirnya berhenti, seolah-olah kehabisan tenaga. Tian Xinyu menyusutkan jaketnya dan mendorong mobil baterai ke depan. Salju turun sedikit lebih besar saat ini, sepenuhnya mengungkapkan kedengkian Tuhan terhadap Tian Xinyu. "Ikuti," kata Stephen Lin. Singa menginjak pedal gas dan menyusul Tian Xinyu di depan. Ketika Tian Xinyu mendengar suara mobil, dia tidak berani menoleh untuk melihat, dia memutar setang sedikit, dan membiarkan dirinya bersandar lebih jauh ke samping, hampir jatuh ke parit di sebelahnya. Apakah mobilnya kehabisan tenaga? Stephen Lin menurunkan jendela dan menatap Tian Xinyu. Tian Xinyu mendengar suara Stephen Lin, melihat kembali ke Stephen Lin, lalu menoleh ke belakang dengan sedikit panik dan mengangguk. "Kamu harus mengisi baterai sebelum keluar setiap hari," kata Stephen Lin. Tian Xinyu menundukkan kepalanya untuk mendorong kereta dan tidak berbicara. "Haruskah aku memberimu tumpangan?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, tidak, aku akan segera pulang," kata Tian Xinyu. "Apakah kamu gagap?" Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya, wajahnya memerah seperti apel matang. "Kalau begitu, jangan gagap saat berbicara," kata Stephen Lin. Oke. Tian Xinyu tergagap lagi. "Aku akan menunggumu di bawah di rumahmu," kata Stephen Lin, menutup jendela mobil. Ban Land Rover berputar dengan cepat, mesin mengeluarkan suara tumpul, dan menghilang di depan Tian Xinyu dalam sekejap mata. Tian Xinyu menatap bagian belakang Land Rover,
berpikir bahwa mobil ini sangat besar, dan pasti sangat hangat untuk duduk di dalamnya. 15 menit sebelum Stephen Lin melihat Tian Xinyu lagi. Jaket di tubuh Tian Xinyu penuh dengan lumpur dan kepingan salju, dan sepertinya dia jatuh. Stephen Lin berdiri di samping mobil dengan sebatang rokok di mulutnya. Singa itu berdiri di belakangnya, memegang payung hitam di tangannya. Payung itu menghalangi kepingan salju dari tubuh Stephen Lin, sehingga mantel beludru cerpelai di tubuh Stephen Lin tidak memiliki kepingan salju sama sekali. Stephen Lin berdiri di sana tanpa menyapa Tian Xinyu. Tian Xinyu berjalan melewati Stephen Lin dengan kepala tertunduk dan mendorong mobil, dan tidak berani menyapa Stephen Lin. Dua orang benar-benar dua dunia. Beri kamu 30 menit. Temanku sudah memanggilku, kata Stephen Lin. Ya. Hidung Tian Xinyu membuat jawaban samar, lalu memarkir mobil tidak jauh di depan, dan naik ke atas. Saat itu sedang turun salju dengan lebat. Rokok di mulut Stephen Lin berkedip. Setengah jam kemudian, Tian Xinyu datang ke Stephen Lin. Dia mengenakan sweter abu-abu besar, rambutnya seharusnya sudah dicuci dan tidak lagi berminyak, dan dia diikat menjadi ekor kuda, mengenakan celana jeans yang agak ketat dengan pergelangan kaki terbuka dan sepasang putih di kakinya. Sepatu kets, sangat tua, tapi sangat bersih. Dia terus menundukkan kepalanya seperti biasa, membuatnya sulit untuk melihat seperti apa penampilannya. Stephen Lin mendongak dan melihat seorang wanita tua berdiri di koridor di lantai 4, dia berbaring di balkon dan melihat ke bawah, wajahnya berkerut. Jangan khawatir, nenek, aku akan membawanya keluar untuk bermain, aku tidak akan menggertaknya, aku akan membawanya kembali utuh dalam 2 hari. Stephen Lin berteriak. Wanita tua itu tersenyum dan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dipahami Stephen Lin. Stephen Lin berbalik dan masuk ke mobil, Tian Xinyu buru-buru mengangkat kepalanya dan melambai ke wanita tua itu, memberi isyarat kepada wanita tua itu untuk tidak berdiri di lorong. Wanita tua itu berbalik dan pergi. Tian Xinyu mengambil 2 napas dalam-dalam, dengan gugup membuka pintu mobil, dan masuk. Mobil Stephen Lin. Kepingan salju melayang, dan bagian dalam mobil sehangat musim semi. Bab 444. Tian Xinyu belum pernah naik mobil seperti itu sebelumnya. Kursi belakang lebar dan kursinya sedikit hangat. Udara hangat bertiup dari ventilasi udara AC, menghilangkan rasa dingin dari tubuh Tian Xinyu. Apakah kamu akan pergi denganku memakai ini? Stephen Lin mengulurkan tangan dan meremas pakaian Tian Xinyu. Sweternya masih agak keras karena terlalu dingin di luar. Ya. Tian Xinyu menurunkan rambutnya dan membuat suara lemah, seperti kicau nyamuk. Kenapa kamu tidak memakai jaket? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu menunduk dan meludahkan 2 kata setelah waktu yang lama. Kotor. Petik 2. Jawaban ini membuat Stephen Lin terdiam. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika satu kotor, dapatkah diganti dengan yang lain? Tidak, kata Tian Xinyu. Stephen Lin kehilangan kata-kata lagi, dan kemudian Stephen Lin melihat ke barisan depan dan berkata, tunggu sebentar ketika kamu melihat toko pakaian di jalan. Petik 2. Oke. Singa itu mengangguk. Tian Xinyu menekan tubuhnya ke pintu, menundukkan kepalanya, dan menjaga jarak dari Stephen Lin. Berapa tinggimu? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, 1 meter 72. Petik 2. Begitu tinggi. Stephen Lin sedikit terkejut. Dia tidak mengira Tian Xinyu tingginya 1 meter 72. Pandangan pertama, tetapi Stephen Lin segera setelah saya mengetahuinya, Tian Xinyu menundukkan kepalanya, dan dia secara alami terlihat sedikit lebih pendek dari tinggi sebenarnya. Berapa? Stephen Lin bertanya lagi. 8, kata Tian Xinyu. Aku bertanya berapa beratmu, tapi aku tidak memintamu memanggilku ayah, goda Stephen Lin. Tian Xinyu tidak menyangka bahwa Stephen Lin bahkan akan bercanda dengannya, dan untuk sementara dia lupa harus berkata apa. Berapa banyak pengukuran? Stephen Lin bertanya.
Tian Xinyu menundukkan kepalanya, ibu jari tangan kiri dan kanannya terganggu, dan berkata dengan kaku, kamu berjanji pada nenek untuk tidak menggertakku. Petik 2. Sial, mengapa aku menggertakmu? Tidak tahu bagaimana memberikannya padamu. Membeli pakaian. Stephen Lin berkata dengan marah. Beli pakaian. Tian Xinyu menoleh ke arah Stephen Lin dengan ragu, lalu menundukkan kepalanya dengan panik. Patriark, ada toko pakaian di sini. Singa menghentikan mobil dan berkata. Stephen Lin melirik keluar mobil, yang merupakan toko Bosideng. Stephen Lin mendorong pintu terbuka dan keluar dari mobil, dan kembali tidak lama kemudian. Ketika dia kembali, Stephen Lin memiliki jaket merah di tangannya. Stephen Lin melemparkan jaketnya ke Tian Xinyu dan berkata, jaket ini untukmu. Petik 2. Tidak perlu, Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. Ini bukan untukmu, uang untuk membeli pakaian akan dipotong dari gajimu, kata Stephen Lin. Oh, Tian Xinyu mendengus, merasa sedikit tertekan, karena jaket ini sangat mahal pada pandangan pertama. Mobil terus melaju ke depan, dan kemudian bertemu Song Siji dan yang lainnya di pintu masuk jalan tol. Ada banyak orang yang pergi berburu kali ini, mengendarai total 4 mobil, semuanya adalah tamu Song Siji, dan ada beberapa selebriti internet dari perusahaan Song Siji untuk menemaninya. Iring-iringan mobil yang perkasa melaju di jalan raya satu persatu dan menuju peternakan hutan Hongqi, yang jaraknya lebih dari 100 km. Stephen Lin tahu bahwa Tian Xinyu tidak pandai berbicara, jadi dia tidak banyak bicara, kecuali suara mesin yang samar, tidak ada suara lain di dalam mobil di sepanjang jalan. Tian Xinyu melirik Stephen Lin diam-diam. Pada saat ini, Stephen Lin berada dalam kondisi seorang pria paruh baya berusia 40-an. Dia tidak tampan, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki temperamen yang bijaksana dari seorang pria paruh baya. Tian Xinyu sangat berterima kasih kepada Stephen Lin, yang merupakan alasan utama mengapa dia setuju untuk ikut. Stephen Lin tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Tian Xinyu terkejut dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa saya lihat sebagai pria paruh baya? Stephen Lin menggoda. Tian Xinyu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin tersenyum, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, telepon tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Gu Feiyan. Mahasiswa Lin, saya telah menemukan pekerjaan baru. Pekerjaan baru bukan di kota Haixia, jadi itu akan menyelamatkan Anda dari kesal ketika melihat saya. Petik 2. Melihat kalimat ini, Stephen Lin sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, Stephen Lin merasa tidak nyaman di hatinya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian bertanya, kemana harus pergi? Pergi ke pasar Xiahai. Gu Feiyan menjawab, jika Anda pergi ke kota Xiahai, Anda dapat melihat untuk itu. Oh saya. Petik 2. Apakah Anda masih seorang pengacara? Stephen Lin bertanya lagi. Ya, mungkin penasihat hukum swasta, kata Gu Feiyan. Oh. Petik 2. Apakah kamu merindukanku? Gu Feiyan bertanya. Tidak. Petik 2. Benar-benar kejam. Orang-orang memanggilmu ayah berkali-kali, tetapi kamu sama sekali tidak mengerti rasa terima kasih. Gu Feiyan tampak sedikit marah. Persetan. Stephen Lin mengutuk. Ayah gelombang aku pergi, jika kamu merindukanku, pastikan untuk mengirimiku pesan, kata Gu Feiyan. Stephen Lin cemberut dan menghapus catatan obrolan. Di masa lalu, dia meremehkan menghapus catatan obrolan, lagi pula, dia tidak takut pada bayangan, tetapi kali ini sedikit berbeda, jadi lebih baik untuk menghapusnya. Menghapus log obrolan membuat Stephen Lin merasakan perasaan aneh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membuat Yao Jing menyesal. Stephen Lin tidak meninjau berita Feiyan, dan Gu Feiyan tidak mempostingnya lagi. Keuntungan terbesar dari wanita ini adalah dia tahu bagaimana mengontrol proporsinya,
jadi meskipun Stephen Lin tidak menyukai wanita yang mencintainya sepenuhnya waktu, tapi itu tidak akan tumpul, mengusirnya. Stephen Lin meletakkan telepon dan melihat keluar jendela. Salju telah berhenti di luar jendela dan matahari bersinar. Stephen Lin tiba-tiba berkata, "Xiao Xinyu, apakah kamu sedang menjalin hubungan?" Tian Xinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Petik 2. Kalau begitu cepatlah. Jika kamu tidak jatuh cinta di perguruan tinggi, kamu akan menyesalinya nanti. Kata Stephen Lin. Tian Xinyu menunduk dan tidak menjawab. Setelah lebih dari 1 jam, mobil sampai di tepi hutan pertanian. Ada beberapa rumah kayu di tepi hutan pertanian, satu untuk penjaga hutan, dan yang lainnya konon dibangun oleh Song Siji untuk menjamu tamu yang datang berburu. Meskipun baru sore, hari sudah gelap. Stephen Lin dan yang lainnya turun dari mobil, dan beberapa penjaga hutan datang. Song Siji menyapa mereka dengan hangat, lalu memberi mereka tas. Kantong-kantong itu diisi dengan tembakau dan alkohol kelas atas, dan beberapa penjaga hutan berseri-seri dengan gembira. "Ayo bermalam di sini dulu, lalu pergi ke gunung keesokan harinya." Song Siji berteriak keras. "Oke, tidak masalah." Semua orang berteriak. Rombongan itu berjalan memasuki rumah kayu terbesar di bawah kepemimpinan Song Siji. Kabin sudah dipanaskan, sangat hangat, dan ada selimut di lantai, memberi orang perasaan yang sangat hangat. Stephen Lin melihat orang-orang yang dibawa Song Siji. Orang-orang yang dia bawa adalah pria dan wanita, dan rasionya pada dasarnya adalah 1:1. Para wanita semuanya adalah wanita cantik menurut Song Siji. Wanita-wanita ini semua adalah jangkar kecil yang ditandatangani oleh perusahaannya. Jangkar kecil belum terkenal, jadi saya membawanya keluar untuk bertemu dunia dan merekam video untuk mengumpulkan beberapa materi. Selain jangkar kecil ini, ada juga jangkar besar bernama Susu. Susu adalah nama panggung dari pembawa acara ini. Siapa nama aslinya? Pembawa acara. Stephen Lin memandang Susu beberapa kali lagi dan menemukan bahwa Susu terlihat sangat baik. Setelah memasuki rumah, dia melepas jaketnya dan mengenakan sweater ketat. Bahkan melebihi peri kecil Song Siking, itu sudah cukup untuk disebut dewi terbaik, dan jangkar kecil itu mungkin setingkat Song Siking, dan mereka juga dewi. Setelah semua orang memasuki rumah, mereka duduk di sofa di ruang tamu. Para pembawa berita wanita itu mengobrol dengan antusias dengan para tamu Song Siji, karena para tamu ini semuanya adalah tokoh terkemuka di kota Beijing. Jika mereka bisa menyenangkan orang-orang ini, manfaatnya akan sangat besar. Stephen Lin mengamatinya dan menemukan bahwa hampir setiap tamu ditugaskan sebagai pembawa berita wanita. Dapat dilihat bahwa waktu berburu kali ini bukan sekadar berburu. Aku akan memasak." Tian Xinyu tidak bisa beradaptasi dengan adegan seperti itu, dan berbisik kepada Stephen Lin. "Duduklah sebentar," kata Stephen Lin, menepuk sofa di sampingnya. Tian Xinyu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak duduk, tetapi Stephen Lin meraih tangannya dan menyeretnya ke posisi itu. Tian Xinyu tidak berani melawan sama sekali, dan duduk di sana dengan kaku, tegak, karena takut bertemu Stephen Lin. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Song Siji. Song Siji datang, duduk di samping Stephen Lin, melingkarkan lengannya di bahu Stephen Lin dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan gadismu sendiri? Aku sudah menyiapkannya untukmu, masing-masing. Dari kamu, bagaimana saya tahu, tetapi gadis ini adalah pacar kecil saya yang baru, atau koki di restoran saya. Tidak apa-apa untuk membawanya keluar untuk bermain," kata Stephen Lin. "Pacar kecil, sepertinya kamu baru berusia 17 atau 18 tahun. Kamu benar-benar tahu cara bermain. Oke, kalau begitu aku akan enggan mencocokkan keduanya," kata Song Siji sambil tersenyum. "Kamu pasti sudah menyiapkan susu itu untuk dirimu sendiri, kan?" Stephen Lin bertanya dengan ekspresi ambigu. "Itu tidak benar, saya juga menyiapkannya untuk Anda, tetapi dia berbeda dari orang lain."
Dia memilih apa yang dia suka, dan saya tidak memaksanya. Bagaimanapun, dia adalah selebritas internet jutaan dolar, kata Song Siji. Tidak peduli berapa puluh juta, bukankah itu mainan untuk orang-orang seperti kita? Stephen Lin bercanda. Itu benar. Kali ini kita keluar dan bersenang-senang. Tenang saja, pacar kecilmu terlalu kurus, jangan main-main, kata Song Siji. Persetan, kamu harus mengatakan, keluar dari sini. Stephen Lin melambaikan tangannya. Song Siji tersenyum, bangkit dan pergi. Sekelompok orang mengobrol di ruangan itu, dan suasananya sangat bagus. Meskipun Susu adalah puluhan juta selebritas internet, dia cukup sopan saat menghadapi tamu Song Siji. Dia juga tahu apa yang dia lakukan saat dia keluar kali ini, jadi dia terus melihatnya begitu dia memasuki ruangan. Song Siji membawa para tamu, dia ingin mengetahui yang paling kuat dan kaya di antara orang-orang ini, dan hanya orang-orang seperti itu yang cocok dengan statusnya sebagai selebritas internet jutaan dolar. Stephen Lin sedang berjalan di sofa mengobrol dengan Tian Xinyu, sangat sederhana, dan pakaiannya tidak terlalu mewah, jadi dia dieliminasi oleh Susu pada pandangan pertama. Beberapa tamu lain berbicara dengan fasih, yang satu mengatakan bahwa dia memperoleh lebih dari 1 miliar yuan tahun lalu, yang lain mengatakan bahwa dia pergi ke rumah pemimpin kota untuk memberi salam tahun baru selama tahun baru, dan yang lain mengatakan bahwa dia telah membuat beberapa bintang besar, singkatnya, semua jenis membual. Stephen Lin tidak berniat untuk bertarung, tetapi setelah orang-orang ini selesai meniup, mereka menemukan bahwa satu sama lain cukup keren, dan mereka tidak dapat menemukan cukup firasat, jadi mereka mengalihkan perhatian mereka ke Stephen Lin, yang tidak pernah berpartisipasi dalam pukulan itu. Firaun, kamu dari luar kota, bisakah kamu memperkenalkan diri? Seseorang menyarankan. Stephen Lin mengangkat alisnya, sial, apakah ini mencoba memaksa Lao Su untuk berpura-pura? Bab 445. Saya melakukan semua jenis bisnis, apa yang saya lakukan dengan uang. Tahun lalu tidak terlalu banyak, saya menghasilkan miliaran, kata Stephen Lin dengan santai. Miliaran. Orang-orang di sekitar saling memandang dan melihat senyum di mata satu sama lain. Bisnis apa yang bisa menghasilkan begitu banyak uang? Tanya seseorang bernama keluarga Peng. Itu terlalu berlebihan, aku akan melakukannya selama hukum tidak mengizinkannya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar Stephen Lin mengatakan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Firaun, kamu sangat lucu. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, lupakan saja. Tidak perlu membuat omong kosong seperti itu. Keluarga Peng tertawa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sebenarnya, menghasilkan uang sangat sederhana. Anda memiliki koneksi, sumber daya, dan Anda dapat menghasilkan uang dalam hitungan menit. Petik 2. Benar, Lao Wang, Anda menghasilkan miliaran dolar tahun lalu. Di daftar Forbes, tanya orang lain bernama Zhou Jianhua. Siapa yang akan menggunakan benda itu? Bukankah itu akan membuat orang tahu bahwa aku punya uang? Aku menolak mereka ketika mereka mencariku sebelumnya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, keluarga Peng tidak bisa menahan tawa dan berkata, Wang tua, Anda sedikit keluar dari barisan. Anda telah menghabiskan uang di mana-mana di kota Beijing kami selama ini, dan Anda tidak tampak seperti orang rendahan. Apakah mungkin Forbes meminta Anda untuk menolaknya? Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak, kata-kata Stephen Lin bertentangan dengan apa yang dia lakukan hari ini, jadi mereka menyimpulkan bahwa kata-kata Stephen Lin tentang menghasilkan miliaran hanya membual. Ya, kamu sudah melihat semuanya, haha, memalukan. Stephen Lin tertawa. Song Siji di samping mendengar ini dan melirik Stephen Lin. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Stephen Lin terlalu mendominasi dan sombong, tetapi dia tidak berharap tahu bagaimana mundur. Jika dia terus bersikeras bahwa dia menghasilkan miliaran dolar setahun-tahun lalu, maka orang tidak percaya,
Anda hanya dapat menunjukkan fondasi Anda sendiri untuk dilihat orang lain, tetapi sekarang setelah dia mundur, itu akan tetap misterius. Masuk akal, lebih masuk akal baginya untuk mundur daripada bertahan. Stephen Lin ini juga cukup cerdas. Song Siji membuat penilaian di dalam hatinya. Setelah Stephen Lin diejek untuk sementara waktu, semua orang membiarkannya pergi. Lagi pula, ada banyak desas-desus tentang dominasi Stephen Lin akhir-akhir ini. Bosan. Susu akhirnya memilih keluarga Peng, yang mengaku telah mendapatkan lebih dari 1 miliar yuan tahun lalu. Dia duduk di samping keluarga Peng, dan keluarga Peng tersenyum bahagia, seperti menikahi seorang selir. Dalam sekejap mata, para penjaga membawa banyak hidangan daging. Kali ini kita keluar dan memainkan semuanya sendiri. Kita harus memasak makan malam ini sendiri. Itu menarik. Anak-anak, ayo kita masak, kata Song Siji. Jangkar kecil itu bangkit dan berjalan ke dapur di sebelah mereka. Dapur ini juga merupakan dapur terbuka, dan Anda dapat melihat semua yang ada di dapur dari ruang tamu. Biar ku beritahu, aku cukup pandai memasak, terutama makanan barat, kata Susu bangga. Benarkah? Kalau begitu kamu buatkan hidangan untuk kami makan, kata keluarga Peng. Aku akan pergi ketika mereka sudah membereskan semuanya, kata Susu. Semua orang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi pula. Susu adalah selebriti internet besar, jadi dia tidak bisa melakukan pekerjaan kasar dengan jangkar kecil itu. Aku akan membantu juga, kata Tian Xinyu. Pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya. Tian Xinyu bangkit dan berjalan ke dapur seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Melihat Tian Xinyu datang, jangkar kecil itu saling memandang. Ayo, bantu aku mengupas kentang. Petik 2. Pilih piring di sini. Petik 2. Cuci barang-barang ini. Petik 2. Beberapa jangkar kecil meminta bantuan Tian Xinyu, dan Tian Xinyu tidak akan menolak orang, apa yang akan mereka lakukan dengannya. Apa yang dia kerjakan? Melihat pekerjaan kasar hampir selesai, Susu bangkit dan berjalan ke dapur. Ayo, mari kita pergi dan melihat pengerjaan Susu, saran keluarga Peng. Semua orang bangkit dan berjalan ke tepi dapur. Stephen Lin sedang duduk di sofa, menonton TV dengan rokok di mulutnya. Dia tidak tertarik dengan apa yang terjadi di dapur. Susu memakai celemek dan meletakkan wajan di atas kompor induksi. Ada beberapa kompor induksi di sini, mari kita bandingkan steak goreng siapa yang enak, bagaimana? Tanya Susu. Oke, ayo. Saudari Susu, aku tidak takut padamu. Beberapa jangkar kecil mengeluarkan wajan dan steak satu demi satu, dan mulai menggoreng steak dengan serius. Hanya ada beberapa kompor induksi secara total, dan semuanya terisi sekaligus. Tian Xinyu mengambil wajan, melihat ke samping, berjalan ke depan kompor gas, menyalakan kompor gas, dan meletakkan wajan di atasnya. Beberapa orang di sebelah Anda sudah mulai menggoreng steak. Cara termudah untuk menggoreng steak dengan kompor induksi, karena Anda hanya perlu menyesuaikan mode yang sesuai, dan tidak diragukan lagi jauh lebih sulit untuk menggunakan kompor gas, karena Anda harus bergantung pada ukuran api untuk mengontrol panas. Menggoreng steak, biar steaknya lebih harum, saya biasa pakai mentega. Aroma butter yang milky dan aroma daging steak bisa meningkatkan aroma keseluruhan ke level yang lebih tinggi, kata Susu sambil menggoreng steak. Semua orang di sekitar melakukan hal yang sama dan menambahkan mentega ke dalam wajan. Kamu tahu banyak. Kamu pasti akan menjadi menantu yang baik di masa depan. Keluarga Peng tertawa. Tentu saja. Siapa? Kamu mau mentega? Susu bertanya pada Tian Xinyu di samping. Ini adalah steak kelas M9 dari Australia. Ini kaya akan lemak dan memiliki rasa asli terbaik. Menggunakan mentega akan mempengaruhi rasa aslinya, bisik Tian Xinyu. Saya mempelajari metode ini dari seorang teman blogger makanan saya. Mengapa? Apakah Anda lebih profesional daripada teman saya? Susu berkata dengan bercanda.
Tidak, Tian Xinyu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Susu di samping mengerutkan kening, merasa bahwa Tian Xinyu tampaknya menentangnya. Tian Xinyu berdiri di depan kompor setelah panci mencapai suhu tertentu. Dia mengambil pisau dan memotong sepotong kecil lemak dari sapi dan menekannya di panci. Suhu tinggi melelehkan lemak. Tian Xinyu menggeser lemak bolak-balik di atas wajan beberapa kali, dan lapisan minyak secara alami muncul di wajan. Setelah itu, Tian Xinyu memasukkan steak ke dalam wajan dan mulai menggoreng. Tidak butuh waktu lama untuk steak keluar satu demi satu. Beberapa orang menggoreng steak menjadi potongan hitam, dan steak beberapa orang terlihat sangat lezat. Beberapa steak diletakkan di atas piring dan diletakkan di atas meja. Ayo, mari kita coba keahlian para gadis, kata Song Siji sambil tersenyum. Sekelompok orang berkumpul di sekitar meja dan mencicipi steak yang digoreng oleh para suster secara bergantian. Steak ini terlalu tua untuk dimakan. Song Siji mencicipi steak pertama dan menggelengkan kepalanya. Seorang pembawa berita kecil tersenyum malu dan berkata, "Saya sebenarnya tidak memiliki pengalaman dalam memasak." "Maaf, Tuan Song." Petik 2. Orang-orang di sekitar menunjukkan tawa yang baik hati. Untuk orang-orang ini, wanita hanya perlu terlihat baik. Tidak masalah apakah makanannya enak atau tidak. Beberapa steak berikutnya juga rata-rata. Ketika kami tiba di steak susu, semua orang setuju bahwa steak itu enak. Keluarga Peng penuh dengan pujian. "Steakmu jauh lebih enak daripada yang aku makan di restoran biasa. Dengan keahlian memasakmu, kamu pasti bisa menjadi jangkar makanan," puji Peng Jia. "Ketika saya tidak ada hubungannya, saya suka memikirkan makanan. Lagi pula, saya ingin menikah di masa depan. Hanya dengan mengendalikan perut seorang pria, kita dapat mengendalikan hati seorang pria." Susu berkata sambil tersenyum. "Ada potongan terakhir yang tersisa, mari kita coba," kata Song Siji. "Jangan coba-coba, saya sudah makan steak buatan susu, dan steak orang lain bisa diabaikan," kata keluarga Peng. "Ya, steak susu telah mencapai puncaknya, dan akan membuang-buang waktu untuk memakannya lagi," kata Zhou Jianhua bersamanya. Saat berbicara, beberapa orang ingin pergi. Dengan keras, Stephen Lin tiba-tiba menamparkan meja dengan telapak tangannya. "Makan, makan, dan lihat," kata Stephen Lin dengan wajah serius. "Firaun, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang membantu pacar kecilmu? Steaknya bahkan tidak ada sausnya, apakah itu enak?" kata keluarga Peng. "Makan, makan, dan lihat," Stephen Lin berkata, menunjuk steak Tian Xinyu di atas meja. "Ayo makan dan lihat, dan wajah cantik kita," kata Song Siji. "Baiklah, ayo kita lakukan." Keluarga Peng mengangguk, lalu mengambil garpu bersama yang lain dan memasukkan sepotong steak ke dalam mulut mereka. Setelah mengunyah sederhana, beberapa orang tercengang. Aroma khas daging sapi, ditemani kuahnya, menyeruak di mulut. Perasaan yang sangat nyaman itu membuat orang tiba-tiba pergi ke langit. Mengapa begitu lezat? Zhou Jianhua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Beberapa orang di sebelahnya tidak berbicara, tetapi mengeluarkan garpu dan menaruhnya di atas daging sapi, lalu memasukkannya ke dalam mulut mereka. "Lezat, sangat lezat, ya, itu hanya bumbu sederhana dengan garam, yang mempertahankan rasa daging sapi itu sendiri secara maksimal, dan daging sapi digoreng dengan benar. Ini jelas merupakan botol air untuk koki profesional," seru orang-orang di sekitarnya dengan kagum. Wajah keluarga Peng agak aneh. Dia ragu-ragu dan berkata, "Ini benar-benar enak. Tapi susu tidak buruk." Petik 2. "Apakah itu enak?" Susu bertanya dengan cemberut. Seseorang yang menjadi pusat perhatian, sebaliknya dia tidak bisa menjadi pembawa acara wanita. Untuk steak malam ini, dia telah mempersiapkan sebelumnya untuk waktu yang tidak diketahui. "Saya tidak berharap bahwa steak yang digoreng oleh karakter kecil yang tidak mencolok akan mendapatkan evaluasi yang lebih tinggi darinya.
yang membuat Susu sedikit tidak puas. Enak, enak, kata Song Siji. Susu mengambil garpu dan memasukkan sepotong daging sapi ke mulutnya. Setelah beberapa detik, Susu tahu bahwa penilaian orang-orang ini tidak salah. Steak ini memang jauh lebih enak daripada membuatnya sendiri. Membandingkan steak yang dibuat sendiri, tidak ada apa-apanya. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Stephen Lin berkata dengan bangga. Memang enak, seperti yang diharapkan dari koki profesional. Song Siji mengangguk. Koki profesional. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Susu berbinar dan bertanya, kakak ini adalah koki profesional. Ya, Tian Xinyu mengangguk. Ternyata, mereka juru masak, dan aku hobi. Pantas saja aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka, kata Susu sambil tersenyum. Ya, ada spesialisasi dalam industri seni, tetapi mereka adalah koki. Benar, koki. Beberapa jangkar kecil di sekitar berkata dengan bercanda, seolah-olah koki adalah profesi tingkat rendah di mata mereka. Pak Wang, kamu sangat menikmatinya. Orang-orang keluar untuk bermain dengan gadis-gadis yang bisa menyanyi dan menari, tetapi kamu luar biasa. Kamu membawa juru masak yang bisa memasak, hehe. Goda Susu. Orang-orang di sekitar juga tertawa. Tian Xinyu menundukkan kepalanya dengan gelisah, memainkan jari-jarinya, dan tidak berani berbicara. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.